Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur sore ini kita boleh beribadah bersama-sama di minggu pertama di tahun 2025. Bapak Ibu, mari firman Tuhan sore hari ini mengajak kita semua untuk menjalani tahun 2025 bersama dengan Allah yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Kita bersyukur bahwa Allah yang hidup dan yang berkuasa itu adalah Allah yang tidak pernah lelah dan terus memberikan kekuatan kepada umat-Nya yang mengalami kelelahan. Sehingga bersama dengan kekuatan Tuhan kita dapat berhasil di tahun yang baru ini. Amin. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memasuki tahun baru, ada banyak hal yang mungkin terlintas di pikiran kita ya. Sebagian orang mungkin merasa penuh dengan semangat, siap untuk menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Namun demikian tidak jarang juga banyak orang yang mungkin merasa lelah, merasa capek, putus asa, karena beban dari tahun-tahun sebelumnya yang begitu berat. Orang berpikir, tahun 2024 sangat berat bagi hidup saya, sangat berat bagi keluarga saya, bagi pekerjaan, bagi pelayanan saya. Bagaimana saya bisa melalui tahun 2025 yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan tidak kepastian ini. Bapak Ibu, kita harus jujur mengakui bahwa ketidakpastian dalam hidup ini, bahkan kekhawatiran yang ada dalam hidup kita seringkali membuat kita lemah, seringkali membuat hati kita goyah. Ada banyak orang-orang yang kehilangan semangat. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31 ini memberikan kepada kita pengharapan yang sangat besar, kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Di bagian ini, di ayat-ayat ini, Yesaya mengingatkan kita tentang siapa Allah kita, tentang siapa yang kita sembah itu. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang pengertiannya tidak terduga. Amin. Bapak Ibu, bersama dengan Allah yang hidup, bersama dengan Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian ini. Mungkin Bapak Ibu memasuki tahun baru dengan segudang permasalahan. Mungkin ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan, ada masalah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup,
Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang hikmatnya tidak terduga. Bapak Ibu, kita punya pengharapan yang besar. Mari pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak kita untuk mendalami ayat-ayat ini, saudara ya. Untuk kita mengalami penghiburan, mengalami kekuatan. Melangkah dengan pasti di tahun 2025 ini. Ya, bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang setia menyertai kita. Amin. Mari saya akan menyampaikan pokok-pokok penting dari ayat-ayat ini yang akan memberikan kepada kita semangat yang baru. Kekuatan yang baru. Ya, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Mari yang pertama perhatikan Bapak Ibu, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang tidak pernah lelah. Mari kita tanam ini di dalam hati kita. Ya, saya membaca lagi ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Menarik sekali Yesaya memulai ayat ini dengan pertanyaan. Tidakkah kau tahu, hai bangsa Israel? Tidakkah kau dengar, hai orang-orang percaya? Seolah-olah Nabi Yesaya menegur umat Allah, menegur saudara dan saya yang sering kali melupakan siapa Allah kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar, kita tidak akan mendapatkan iman dan keselamatan dalam hidup ini. Amin. Makanya mengenal Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mari, jangan sampai kita melupakan siapa Allah kita. Mari kita respon pertanyaan ini. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Artinya, janganlah engkau lupa apa yang telah engkau ketahui, apa yang telah engkau dengar tentang Allah kita. Nah, berbicara tentang Allah kita Bapak Ibu, Allah itu bukanlah seperti manusia. Bukanlah sama seperti kita yang terbatas, tidak. Dia adalah Allah yang kekal, amin. Dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu. Sekali lagi, dia berbeda dari semua ciptaan yang pernah kita lihat di atas muka bumi ini. Kenapa? Bahkan malaikat-malaikat pun berbeda dari Allah karena dia ciptaan yang sama seperti kita. Allah kita hidup, Allah kita berkuasa, Allah kita penuh hikmat. Dan dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Ini yang harus kita pahami dalam hidup ini. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Yesaya mengingatkan bahwa Allah itu kekal. Kekal artinya bahwa dia itu sudah ada sejak awal segala sesuatu. Dialah Alfa, dialah yang Omega. Tidak ada satupun kuasa yang dapat membatasi keberadaannya. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengubah sikapnya. Bapak Ibu berbeda dengan manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia kita seringkali merasa lelah. Amin Bapak Ibu. Kita lelah secara fisik, ya. Kita lelah secara emosional. Sebagai manusia kita memiliki batasan waktu. Ingat, usia kita hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya itu anugerah Allah Bapak Ibu ya. Dan Alkitab mengatakan kebanggaan orang-orang yang seperti itu adalah kesusahan dan penderitaan. Kita memiliki batasan waktu dalam hidup ini. Kita tidak akan selama-lamanya berada di atas muka bumi ini. Amin. Kita punya batasan tenaga. Ya. Sekalipun baterai energizer sewaktu-waktu akan habis Bapak Ibu ya. Iklannya kan nggak ada matinya energizer itu. Tapi saya pakai beberapa kali habis juga itu baterai energizernya. Kita juga punya keterbatasan dari hal kemampuan. Bahkan orang terkuat sekalipun akan mencapai titik di mana mereka merasa lelah, kehabisan energi.
tidak sanggup berbuat apa-apa. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu, dia kekal, dia tidak berubah, tidak pernah habis kekuatannya. Bersama dengan Allah yang seperti ini, kita selalu punya pengharapan. Amin. Bersama dengan Allah yang seperti ini, kita punya kekuatan, Bapak Ibu ya. Mari kita jalani tahun 2025 bersama dengan Allah yang hidup dan berkuasa itu. Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, yang hikmatnya tidak terduga, yang tidak letih, yang tidak lesu, yang tidak lelah dalam apapun yang dia kerjakannya. Coba kita baca Mazmur 90 ayat yang kedua. Mazmur 90 ayat yang kedua. Ditulis seperti ini, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Amin. Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dituliskan, Yesus Kristus tetap sama, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan ini, ya, menghadapi masalah yang sepertinya tidak ada akhirnya, ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama Yesus, dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita bersama-sama dengan dia akan memberikan hikmatnya kepada kita. Setiap hari dia sanggup menolong kita, dia tidak pernah lelah. Sama seperti kita, tidak. Berbeda. Tahun ini, mari kita melatih diri kita untuk fokus pada sifat Allah yang kekal ini. Sifat Allah yang tidak berubah ini. Jadikan sifat Allah yang kekal, yang tidak berubah, yang hidup, yang berkuasa, yang tidak lelah, yang tidak lesu, yang hikmatnya tak terduga, menjadi dasar bagi pengharapan kita. Bapak Ibu, ada masalah apapun juga, kita nyanyinya begini, ada Yesus yang selalu mengerti, amin. Ada Yesus yang selalu peduli, yang tidak pernah lelah, yang sanggup menolong kita. Mari kita mengucap syukur, sebab Allah itu kekal, artinya bahwa dia tidak berubah. Nah, Allah juga adalah sang pencipta. Ya, Allah adalah sang pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu, Bapak Ibu ya. Perhatikan Yesaya melukiskan Allah itu sebagai pencipta bumi dari ujung ke ujung. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat dijangkau oleh Allah. Allah menjangkau semua tempat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah kita. Dialah yang memulai segala sesuatu. Dan dialah yang menopang seluruh ciptaan ini. Ingat dalam Kejadian pasal 1, Allah itu menciptakan hanya dengan firman-Nya. Segala sesuatu ada karena kuasanya. Sekali lagi Allah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan Dia ada di dalam segala sesuatu. Mari Bapak Ibu, ketika dunia ini tampak kacau balau ya, ada begitu banyak permasalahan di dunia ini. Ingat bahwa Allah kita yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satu bagian yang di luar kontrolnya, tidak ada. Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada situasi yang terlalu besar atau terlalu kecil baginya. Semua ada di dalam kuasanya. Mari jangan takut, jangan gentar Bapak Ibu ya. Jalani tahun 2025 bersama-sama dengan Dia. Mari pandang tahun baru ini sebagai kesempatan untuk kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, pencipta bumi dari ujung ke ujung itu.
Allah yang tahu setiap kebutuhan kita, Allah yang memahami setiap pergumulan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu persis detail kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Makanya dia berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Saya berharap supaya kebenaran ini menguatkan kita dan membuat kita tabah dan dengan penuh pengharapan menjalani tahun 2025. Amin. Kemudian Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa itu, saya mau menegaskan lagi, dia tidak pernah lelah atau lesu. Ya, tidak ada yang dapat membatasi kekuatan Allah kita. Dia tidak pernah kehilangan energi. Ya, berbeda dengan saudara dan saya. Saudara, saya sudah mulai sibuk sejak pagi hari ya. Dan setelah ibadah ini masih ada lagi pelayanan yang lain. Kalau saya tampak kuat-kuat saja itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau nuruti badan ini ya capek saudara ya. Tenaga sudah hampir terkuras habis. Mata saya mungkin tinggal 15 watt ini. 1 jam ke depan turun 10 watt. Tapi setelah ada kegiatan 100 watt lagi saudara kan begitu. Ya. Tapi berbeda dengan Allah kita, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu. Bapak Ibu, lihat di Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 18. Kita melihat ada pertandingan ya antara Allah Israel dan Baal. Pada waktu itu Nabi Elia ya sedang bertanding dengan para Baal. Ya, para Baal disembah oleh sebagian besar orang Israel pada waktu itu. Mereka menari, mereka melukai diri, mereka berdoa tetapi tidak dijawab oleh para Baal. Lalu apa kata Nabi Elia? Coba lagi, minta lagi sama Baal, mungkin dia sedang capek, mungkin dia sedang lagi istirahat, mungkin dia sedang lagi tidak tahu kemana. Tapi berbeda dengan Allah Israel, sekali Elia berdoa, Allah menjawab dengan api dari langit. Amin Bapak Ibu. Ini Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, kapanpun kita butuhkan, dia sanggup menolong kita. Kapan saja. Tidak ada batasan bagi Allah kita. Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17, coba kita baca. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17, kita lihat teks itu. Ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Kita pernah mendengar sebuah perkataan bahasa Jawa, Gusti mboten nate sari. Allah tidak pernah tertidur. Kenapa? Dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa. Dia kekal, dia tidak berubah. Dia tidak lelah, dia tidak menjadi lesu. Bahkan tatkala kita tertidur, Allah berjaga-jaga atas kehidupan kita. Amin. Tatkala kita tertidur, Allah membela kita, Allah melindungi kita. Dia terus memperhatikan kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya pada saat-saat kita merasa lelah, ingat bahwa Allah siap menolong kita. Kita dapat datang kepadanya kapan saja untuk mendapatkan kekuatan baru dari Dia. Jangan coba-coba menghadapi semua pergumulan hidup. Jangan coba-coba menghadapi tantangan sendirian. Belajarlah untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah yang tidak terbatas itu. Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu. Alkitab menjamin kita bahwa kekuatan Allah, kuasanya selalu tersedia
untuk siapa saja yang mau menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kekuatan Allah selalu tersedia. Berapapun beban yang kita pikul dalam hidup ini, Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup melepaskan kita. Allah sanggup memberkati kita. Dan yang berikutnya tentang Allah kita Bapak Ibu. Allah itu hikmatnya, pengertiannya itu tidak terduga. Wah, ini luar biasa ya. Saya baca lagi ayat yang ke-28. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu, Allah itu omniscient. Allah itu maha tahu. Dia mengerti segala sesuatu. Hal-hal yang kita sembunyikan sekalipun, Allah itu tahu Bapak Ibu ya. Dan dia tidak hanya mengerti segala sesuatu, tetapi dia juga peduli kepada kita umatnya. Ya, kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub dari pasal 38 sampai 41, di sana diceritakan bagaimana hikmat Allah itu melampaui pemahaman manusia. Hikmat Allah itu tidak terbatas. Coba kita baca dalam Roma 11 ayat 33. Roma pasal 11 ayat 33. Ya, saya baca untuk kita sekalian. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini, situasi yang membingungkan, Rasul Yakobus mengatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Allah yang memberikan kepada orang-orang yang memintanya dengan tidak membangkit-bangkit. Jangan takut terhadap hal-hal yang tidak bisa kita pahami, sebab Allah memahami segala sesuatu. Dan Allah mau menyatakan segala sesuatu kepada orang-orang yang mau datang meminta hikmat kepadanya. Allah tahu jalan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Ini yang membuat kita kuat dan tabah menghadapi hidup ini. Allah dalam hikmatnya akan menolong kita, akan memberkati kita. Mari kita percaya kepada hikmat Allah. Percaya kepada firman Allah. Mari kita menjalani tahun 2025 ini dengan keyakinan yang penuh kepada Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang kekal, yang tidak berubah. Allah yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah lesu. Allah yang hikmatnya tidak terbatas. Allah yang begitu dalam pengertiannya. Apapun yang kita hadapi, kalau kita bersama dengan Dia, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan. Hal yang kedua Bapak Ibu, ayat ini mengajar kepada kita bahwa Allah yang hidup, Allah yang kekal itu, Dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lelah. Wow. Ini berkat yang sangat luar biasa. Saya membaca lagi ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu, ayat ini mengandung janji yang sangat luar biasa. Ini berbicara tentang karakter Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan perhatian. Di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah kelemahan umatnya, Allah itu hadir untuk memberikan kekuatan. Amin. Di tengah-tengah keputusasaan kita, Allah itu hadir memberikan kepada kita semangat. Percayalah, tidak ada kondisi terlalu lemah atau semangat yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan oleh Allah kita. Dia Allah yang lelah, Dia Allah yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah lesu. Dia sanggup menguatkan kita yang lelah. Amin. Dia sanggup menguatkan kita yang lesu, yang tiada berdaya. Nah, berbicara tentang Allah
yang memberi kekuatan kepada kita, Allah itu memahami setiap kelemahan kita. Bapak Ibu, ini berkat yang sangat luar biasa. Kita semua punya kelemahan dan Allah itu memahami kelemahan kita. Ya, berbicara tentang kelemahan, berbicara tentang kelelahan ya, itu adalah bagian yang alami dari setiap kehidupan manusia. Seperti tadi saya katakan, kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan tenaga, kita punya keterbatasan fisik, ya, keterbatasan emosi. Kita seringkali dilanda kelelahan rohani, kelelahan mental. Tetapi sekali lagi, ya, ayat ini mengajar kepada kita bahwa Allah melihat kelemahan kita, Allah mengetahui saat-saat kita lelah, dan Allah yang berinisiatif memberi kekuatan kepada kita. Ya, kita tidak perlu menunggu, ya, kita datang kepadanya. Allah itu tahu saat-saat kita lelah dan tahu kapan Dia memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, coba kita baca di Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, sebagai seorang ayah, ketika saya mengetahui anak saya dalam kelemahan, saya pasti akan berusaha untuk memberi kekuatan kepada dia. Saudara, kalau anak sakit tidak mungkin kita biarkan. Ya, kalau anak menderita tidak mungkin kita biarkan. Kita pasti akan berusaha untuk menolong anak-anak kita. Demikianlah Allah. Dia itu seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dia tahu siapa kita lemah tak berdaya. Makanya Dia datang untuk memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita merasa lelah, jangan putus asa. Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dia memberi kekuatan kepada orang-orang yang lelah. Amin. Dia memberi semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Ya. Kata lelah itu berarti kelelahan fisik maupun kelelahan rohani. Bapak Ibu, kelelahan itu bisa terjadi karena apa? Tanggung jawab yang berat. Wah, kalau kita punya tanggung jawab yang berat, seringkali kita merasa lelah. Kita lelah karena pergumulan hidup yang tiada hentinya. Ya, kita mengalami kelelahan karena tantangan iman. Tapi sekali lagi, Allah mengerti kelelahan kita, Allah mengerti kelemahan kita, dan Dia memberi kekuatan untuk memulihkan kita. Tentunya Bapak Ibu ingat kisah tentang Nabi Elia. Pada waktu dia menghadapi ancaman dari Isabel setelah dia membunuh 450 Nabi Baal itu ya. Dia diancam akan dibunuh oleh Isabel. Dia lemah, dia putus asa. Dalam kelelahannya dia berkata, Tuhan cukup sudah. Sebaiknya aku mati saja, aku gak sanggup lagi menghadapi tantangan yang seberat ini. Ada kalanya kita berpikir seperti itu, sudahlah, sudah gak kuat, udah capek. Tetapi di tengah-tengah kelelahan yang Nabi Elia rasakan, Allah datang, Allah menguatkannya, memberikan semangat kepadanya. Dia membangunkan Nabi Elia dalam kelelahannya. Diberi makanan Bapak Ibu ya, diberi minuman. Dan karena makanan dan minuman itu, Elia sanggup berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Itu kekuatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang kelelahan, bagi umatnya yang di dalam pergumulan. Amin Bapak Ibu. Ya, bukankah seringkali kita juga merasa lelah, merasa lemah, merasa putus asa, tetapi Tuhan hadir memberi kekuatan kepada kita. Saya teringat saat Rasul Paulus di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan yang hebat,
Allah itu mendampingi dia, Allah itu memberikan kekuatan kepadanya. Coba kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Mari Bapak Ibu, di saat-saat kita mengalami kelelahan baik secara fisik, secara mental, secara rohani, datanglah kepada Tuhan. Biarlah tahun 2025 kita lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi beribadah, lebih rajin lagi melayani Tuhan, lebih rajin lagi memberitakan kebenaran tentang Allah. Beri waktu untuk kita menikmati istirahat di dalam hadirat Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan, di mana dalam persekutuan dengan Tuhan kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Amin. Ya. Tadi pagi saya juga menyampaikan tentang pujian lama itu ya, yang mengatakan di hadirat-Mu aku puas. Amin. Di hadirat-Mu aku bebas. Saudara, kalau saudara lelah, datang kepada Tuhan. Mintalah kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada orang-orang yang lelah. Dia juga menambahkan semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Bapak Ibu, orang yang tiada berdaya itu menggambarkan seorang yang telah kehilangan semangat hidupnya. Ya, ini bisa terjadi karena kegagalan, karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, karena tekanan dalam kehidupan yang terus-menerus. Tetapi sungguh luar biasa, Allah itu memberikan semangat, kan begitu ya, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tiada berdaya. Saya ingat ketika Yakub dia takut menghadapi Esau, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Yakub. Ketika murid-murid Yesus merasa takut setelah kematian Yesus Kristus, maka pada waktu kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, maka Allah memberikan kekuatan kepada para murid sehingga mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk memenuhi tugas pelayanannya. Mari Bapak Ibu, Allah itu dia menawarkan kekuatan yang tak terbatas bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ya. Ingat pujian lama itu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Bapak Ibu percaya? Apa masalahmu hari-hari ini? Dia menawarkan kekuatan yang tak terbatas itu. Coba kita baca Mazmur pasal 12 ayat, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 mengajarkan, kalau kita melekat kepada pokok anggur itu, maka kita akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita terlepas dari pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita melekat kepada Allah, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang lelah, orang-orang yang lemah, dan memberi semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, orang yang menanti-nantikan Allah itu akan menerima pembaharuan dan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan. Coba kita baca Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31 ya.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, ayat-ayat ini sungguh sangat luar biasa. Bagi saya ini ayat yang sangat menghibur. Ini adalah puncak janji ya yang Allah berikan di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Bagian ini menggambarkan bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami pembaharuan kekuatan dalam hidupnya. Akan mengalami pembaharuan semangat, pembaharuan kemenangan dalam hidupnya. Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan itu bukan berarti kita bersikap pasif ya. Tetapi menantikan Tuhan adalah tindakan iman yang aktif. Kita percaya kepadanya, kita bersandar pada kehendaknya, kita berharap kepadanya. Kita bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Coba perhatikan beberapa hal. Bapak Ibu, yang pertama bahwa menantikan Tuhan itu membawa kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Kata menantikan ya, itu saya baca dalam terjemahan aslinya itu dari bahasa Ibrani kafah ya. Kafah atau kawal. Ya. Kafah. Ternyata kafah itu artinya to hope. Ya, to hope in. Artinya berharap Bapak Ibu. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap itu tidak berarti dia duduk diam, tidak. Tetapi dia bertindak berdasarkan keyakinan yang penuh kepada Allah. Dia bertindak sesuai dengan nasihat firman Allah. Bapak Ibu, ketika seseorang menantikan Tuhan, orang itu berharap kepada Tuhan. Dia mengalihkan fokusnya dari kekuatannya sendiri kepada Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Ini orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menantikan Tuhan, kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri, kita tidak bersandar kepada orang lain atau kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, tetapi kita bersandar kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak lelah, Allah yang tidak lesu, Allah yang memberi semangat kepada yang lelah, Allah yang memberi kekuatan kepada yang tiada berdaya. Mari kita menanti-nantikan Tuhan, sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima kekuatan baru dalam kehidupannya. Bapak Ibu, digambarkan seperti Raja Wali. Ya, Raja Wali itu terbang tinggi di atas badai. Ya, dia tidak terbang tinggi dengan kekuatannya sendiri, tidak. Tetapi dia terbang tinggi dengan memanfaatkan badai itu. Dengan memanfaatkan angin itu. Raja Wali tidak melawan angin, tetapi dia bergerak bersama-sama dengan angin untuk naik lebih tinggi, mengatasi badai itu. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa kalau kita terbang bersama dengan kekuatan Tuhan, kita akan dapat melampaui segala persoalan dalam hidup ini. Justru masalah itu akan membuat kita lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Dalam hal apa? Dalam hal kedewasaan rohani. Dalam hal apa? Dalam iman, dalam kekuatan, dalam pengharapan kita kepada Allah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Masalah justru mengangkat hidupnya, masalah justru mengangkat imannya, mengangkat pengharapannya, mengangkat hidupnya. Bapak Ibu ingat bagaimana Yusuf, dia diangkat tinggi oleh Allah karena badai kehidupan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia hendak dibunuh.
dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual sebagai budak, dia difitnah, ya, dia dilupakan oleh orang-orang yang ditolongnya. Tetapi justru masalah-masalah itu mengangkatnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia menjadi orang dua di negeri Mesir. Amin. Dan karena Yusuf, maka seluruh umat Israel diselamatkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Seperti Abraham. Abraham itu menantikan janji seorang anak itu sangat lama. Dia menunggu sangat lama, bertahun-tahun. Tetapi di tengah-tengah penantiannya, dia diangkat lebih tinggi oleh Tuhan. Imannya semakin dikuatkan, imannya semakin diteguhkan. Memang ada pergumulan, memang ada kegagalan. Tetapi bersama dengan Allah, Abraham bisa naik lebih tinggi lagi. Mari kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini. Artinya berharap kepadanya, bersandar kepadanya. Mari ketika kita menghadapi tantangan yang hebat di tahun ini, jangan terburu-buru mengambil keputusan atas hawa nafsu kita. Tetapi luangkan waktu berdoa, cari kehendak Tuhan. Amin. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kita akan terbang seperti Raja Wali. Bapak Ibu perhatikan ya, Raja Wali itu tidak mengandalkan kekuatan fisiknya. Sekali lagi dia tidak mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia tidak melawan angin dengan kekuatan fisiknya, tetapi dia memanfaatkan angin, badai untuk naik lebih tinggi. Wah, ini luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, jangan mengandalkan kemampuan kita. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan sanggup mengangkat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu melihat bagaimana Daniel, dia diancam akan dibuang di gua singa. Tetapi imannya kepada Allah menyelamatkan dia. Kita mengingat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dibebaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tadi pagi saya sampaikan tentang Esther. Esther dia dengan pertolongan Allah dapat menyelamatkan bangsa Israel yang hendak dibinasakan di Puri Susan. Mari jangan takut menghadapi badai gelombang dalam kehidupan kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Amin. Tuhan akan memampukan kita mengatasi berbagai macam pencobaan hidup. Mari di tahun ini kita mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang menarik berikutnya adalah bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan orang-orang itu berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Perkataan Yesaya ini menggambarkan tentang ketekunan ya. Terus berlari, tidak menjadi lesu. Ini bicara tentang ketekunan. Berjalan tidak menjadi lelah, ini berbicara tentang ketekunan, tentang keberanian di dalam perjalanan hidup kita. Saya pikir-pikir, saya tafsirkan ini, makna berlari itu menggambarkan momen-momen dalam hidup kita tatkala kita menghadapi tantangan yang besar. Makanya kita harus berlari. Tatkala ada momen tanggung jawab yang sangat berat. Dan di dalam momen yang seperti itu, Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami tantangan yang hebat dalam hidup ini. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, dikatakan kita tidak akan menjadi lesu. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan menguatkan kita. Kemudian apa maksudnya berjalan? Berjalan itu menggambarkan perjalanan hidup sehari-hari. Ini bicara tentang rutinitas yang kadang membuat kita merasa bosan, yang kadang membuat kita merasa lelah. Bapak Ibu,
yang namanya rutinitas itu seringkali membosankan ya. Ya, sewaktu-waktu ada mampir di handphone saya itu TikTok. Ada nyanyian ibu-ibu rumah tangga yang menyindir suaminya, saudara ya. Ya, nyanyinya begini, pengen liburan tapi suami nggak paham. Bosan setiap hari, bangun pagi, masak, siapkan makanan, ngantar anak sekolah, membersihkan rumah, jemput anak sekolah, pulang, suami datang, melayani kebutuhan suami, bosan. Bapak Ibu, di tengah-tengah rutinitas yang seperti itu harus diakui kadang kita bosan. Ya, kemarin istri saya bilang, ayo Pak jalan-jalan, tipis-tipis saya ya, kenapa yang tipis? Kenapa enggak tebel-tebel aja? Lalu mampir di TikTok saya, pikiran berkata harus healing-healing jalan-jalan. Hati berkata ingin bebas dari rutinitas. Tetapi uang berkata aku sedang tidak enak-enak saja. Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Coba tanya sama Pak Sena mau diperpanjang enggak? Udah bosan Om, capek kerja. Ada beberapa orang yang hendak pensiun, ayo diperpanjang, aduh enggak, capek dah. Bapak Ibu, berjalan itu bicara tentang rutinitas hidup sehari-hari. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Jangan ada ibu-ibu rumah tangga yang stres karena rutinitas. Nantikan Tuhan, harapkan Dia. Dia sanggup memberi kekuatan baru kepada kita. Amin. Paulus, lihat, Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu, pertandingan ini pertandingan maraton. Ini lari jarak jauh. Enggak gampang menyelesaikan pertandingan lari jarak jauh. Lari berkilo-kilometer, Bapak Ibu ya. Itu tidak gampang. Ya, tetapi Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau itu bisa kita alami Bapak Ibu, itu terjadi karena kita menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya teringat Yosua memimpin bangsa Israel selama bertahun-tahun. Tetapi dia tetap setia di dalam Tuhan. Dan dia mengalami keberhasilan. Sebab Yosua menanti-nantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, tatkala kita mengalami momen-momen berat, nantikan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan baru kepada kita. Jangan menyerah meskipun tantangan terasa berat. Dan mari saat kita menjalani rutinitas kehidupan kita sehari-hari yang mungkin terasa monoton ya. Itu aja. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan baru. Amin. Supaya kita mengalami berlari tetapi tidak menjadi lesu. Berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Mari Bapak Ibu kita menanti-nantikan Tuhan. Sebab sungguh orang-orang yang menantikan Tuhan akan memiliki pengharapan dan sukacita dalam hidupnya. Amin. Mari jadikan Tuhan sebagai sumber utama bagi pengharapan kita. Jangan biarkan keadaan, beban, persoalan, rutinitas mencuri sukacita kita. Ya, beri waktu untuk berdoa, beri waktu untuk menyembah Tuhan, beri waktu yang banyak untuk beribadah kepadanya. Nantikan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Akan ada kekuatan baru. Ya, akan ada pertolongan. Kita akan dapat naik tinggi mengatasi semua persoalan hidup kita.
Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan Tuhan. Maka kita akan mengalami berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah, karena Tuhan menopang kita. Mari Bapak Ibu, kita menjalani tahun 2025 bersama dengan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang lelah, Allah yang memberi semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Amin. Saya rindu tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita. Karena kita berjalan bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang memberi kekuatan kepada yang lelah, Allah yang memberi semangat kepada yang tiada berdaya, Allah yang memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi berkat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Dia. Amin. Sama-sama kita berdiri.